Ketika seorang sahabat saya yang calon dosen di Stanford University mengatakan apa pelajaran yang akan dibawakannya nanti di kampus sejak bulan September 2022, dia pun menambahkan komentarnya. Saya sekarang mengadopsi MMT 100% bro kayak lu, dan saya akan menjadi manusia anarkis. Saya tidak paham maksudnya apa. Yang kemudian dia menjelaskan, di dunia ini ada hal yang menarik. Jika di tangan kanan, dia menerangkan sambil mengangkat tangan kanannya adalah produksi, dan di tangan kiri dia pun mengangkat tangan kirinya adalah uang beredar. Maka ketika ada inflasi, maka rumusnya tangan kirinya diturunkan, alias tarik uang dari peredaran. Kalau uang beredar turun, tidak selalu membuat produksi turun selama daya beli tidak turun. Dengan rumus ini, maka inflasi terkendali. Inflasi akan menurun ke titik normal. Dia mendemonstrasikan sambil tangan kanannya tidak turun. Ini rumus umum di pelajaran ekonomi. Sekarang uang beredar ditarik dengan suku bunga deposito yang tinggi, sehingga orang atau investor lebih senang pegang deposito daripada bisnis. Efek uang yang ditarik dari dunia usaha membuat produksi turun. Kemudian dia menurunkan tangan kanannya sejajar dengan uang beredar. Apakah ini aman? Belum. Apa yang terjadi kalau daya beli masih tinggi? Maka harga kembali naik karena masalah demand dan supply. Ada demand dan supply yang sedikit. Dan itu pun masih dikategorikan inflasi. Harga naik. Kemudian dia mengatakan yang bahaya adalah kalau daya beli turun karena uang beredar turun. Dia pun mengatakan, angkat tangan kanan lu bro. Nah, tangan kanan lu adalah daya beli. Sekarang angkat tangan kiri lu. Di atas sedikit tangan kanan lu. Dan tangan kiri lu adalah suku bunga. Jadi sekarang posisi kita adalah uang beredar turun, suku bunga bank tinggi, produksi turun, dan daya beli turun. Ini posisi di banyak negara loh ya, termasuk Amerika dan Tiongkok. Apalagi Indonesia yang daya belinya menurun terus. Sambil dia mengatakan turunkan deh tangan kanan lo. Nah, itu posisi kita sekarang sambil dia menurunkan tangan kirinya lebih rendah lagi, alias uang beredar rendah, dan juga tangan kanannya merendah lagi, alias produksinya rendah. Oke, kita balik sekarang ke posisi dunia, dirata-ratakan. Saya dan dia pun kembali dalam posisi semula. Uang beredar turun, suku bunga bank naik, produksi turun, daya beli turun, suku bunga dolar tentunya. Sekarang kita bicara growth atau pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi lebih melihat jumlah barang yang dihasilkan seperti ekspor lebih tinggi daripada impor misalnya. Kalau inflasi rendah, maka pertumbuhan pasti baik. Kalau inflasi tinggi, tidak selalu pertumbuhan buruk. Bisa baik juga. Kecuali hyperinflasi, pasti tidak ada pertumbuhan. Dan saat ini ada anomali baru, jarang terjadi di masa lalu, alias 100 tahun dunia modern ekonomi, yaitu terjadi di mana suku bunga tinggi tetapi inflasi tinggi. Uang beredar coba dikurangi dengan drastis, serta pertumbuhan ekonomi negatif terjadi di Amerika dan terjadi di dunia. Kesimpulan, daya beli rendah di mana-mana di dunia ini. Terjadi penurunan demand. Namun ada hal yang kita jadi teringat adalah jumlah uang beredar di seluruh dunia beserta hutang dan bond ternyata senilai 120 triliun dolar, di mana kekayaan dunia atau world wealth atau GDP dunia ada di angka 100 triliun, alias ada kelebihan 20 triliun dolar yang tanpa underlying. Dan ini baru pertama kali di dunia terjadi jumlah yang kelewat besar, yang menakutkan. Jarak antara uang beredar dengan GDP dunia. Kita lompat sebentar. 100 triliun dolar GDP dunia, di mana negara G20 seperti Amerika 25 triliun dolar, Tiongkok 20 triliun dolar, Jepang 4,9 triliun dolar, Jerman 4,3 triliun dolar, Inggris 3,4 triliun dolar, Perancis 2,8 triliun dolar, Italia 2,1 triliun dolar, Rusia 1,8 triliun, Indonesia nomor 15 atau 16 kira-kira 1,1 triliun dolar. Total negara G20 itu menguasai sekitar 73% GDP dunia. Dan ditemukan fakta bahwa ternyata bond dan uang beredar nilainya 120 triliun dolar. Ini bahaya, asli bahaya. 20% uang beredar dicetak, tidak ada underlying projectnya. Maka terjadi anomali baru, suku bunga dinaikkan berkali-kali, ternyata inflasi tetap tinggi. Bahkan kalau suku bunga dinaikkan double digit di atas 10%, agar 20 triliun itu bisa ditarik dari peredaran, tetap akan membuat inflasi, akan tetap membuat daya beli turun, juga produksi turun, pasti tetap membuat depresi alias ekonomi negatif pertumbuhannya, karena tidak mungkin duit itu ditarik. Semua pakar ekonomi dunia saat ini sesungguhnya panik.
pemimpin di banyak negara sedang panik. Karena itulah banyak yang mengatakan di tahun 2023-2024 ke depan dunia ekonomi masih terlihat gelap. Bagaimana menyelamatkan ekonomi dunia ke depan? Ini yang dikatakan mitra dan sahabat saya itu. Kita harus anarkis, tebas sistem lama yang doesn't work, ubah yang baru. Yang mana yang baru itu? Disertasi bahan ngajarnya nanti itu kah? Disertasi yang mau dibawakannya di kampus Stanford pasti akan ditentang banyak profesor dan guru besar ekonomi dunia. Bahkan pencinta John Maynard Keynes yang pasti menghujat, termasuk sahabatnya Larry Summers, sahabatnya sendiri, seorang ekonom senior dunia, mantan Menteri Keuangan Amerika di zaman Obama, pasti berang. Juga seorang Nobel laureate Paul Krugman yang sering menjadi penasihat Datuk Mahathir Mohamad pasti akan menentangnya. Namun dia, sahabat kita ini, sudah cukup pede. Dia sudah dapat stempel dari Universitas Stanford dan sudah sangat siap perang secara mental. Saya pun bertanya, kita kan post Keynesian, terus gimana ilmu barunya? Dia pun memulai. Jadi gini bro,